Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai cucoker, apa kabar? Ya ampun. Kemarin itu adalah episode pertama, sekarang akhirnya kita sudah berada di episode kedua. Dan jujur saja saya di sini agak sedikit merasa ragu menggunakan kata TDG alias tanya dokter G, karena dokter itu merupakan sebuah profesi yang respectable, yang sangat dihormati, yang memang punya ilmu untuk bisa dibagi. Tapi di sini saya sebenarnya hanya sekedar kayak pengen sharing aja atau pengen berbagi mengenai kehidupan tentang G. Karena saya adalah seorang G yang hidup dari kecil sampai sekarang G. Pastinya buat kalian yang mungkin yang straight pun pasti punya pengalaman tentang kayak mungkin punya teman G atau punya permasalahan dengan seorang G atau apapun itu yang berhubungan dengan G, supaya kalian semua tidak ada masalah lagi dengan seseorang yang mungkin seperti kayak yang kemarin pernah curhat, bahwa katanya ini ada seorang perempuan curhat nih kemarin. Dia bilang katanya saya pernah diajak seseorang ta'aruf. Jadi mereka itu kayak dijodohkan, katanya disuruh ta'aruf. Mereka tidak pernah ketemu nih, tapi setelah dipertemukan akhirnya mereka menikah. Terus kemudian pernikahan yang baru seumur jagung tiba-tiba kayak ada sesuatu hal yang sangat mengganggu perempuan itu. Katanya dia merasa kayak dia tidak dipuaskan, dia tidak dilayani. Bahkan si suaminya ini yang baru menikah itu suka pergi-pergi. Akhirnya si wanita itu memutuskan untuk membuntuti suaminya. Ternyata yang dilakukan di luar adalah bermesraan dengan cowok lain. Men, artinya adalah cowoknya itu adalah seorang gay. Gue gak ngerti kalau misalkan seperti ini siapa yang disalahkan, karena aku yakin si gay itu memutuskan untuk menikah pun karena biasanya kayak paksaan dari mungkin lingkungan masyarakat atau keluarganya apa segala macam. Aku pikir si gay itu juga dalam keadaan yang benar-benar kayak terpepet, akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan cewek. Sementara ceweknya adalah orang yang sangat positif, yang yang penting aku laku, tanpa berpikir background si cowok itu seperti apa. Karena biasanya kan kalau dalam muslim kan kita harus selalu kayak positive thinking. Ada yang mau menikahi ya udah terima aja begitu ya, kayak lebih kepada husnudzon gitu. Tapi akhirnya ya mungkin bisa dibilang si cewek ini tuh kurang pergaulan dan juga kurang pengalaman. Nah di sini makanya si Jisan Milatin akan berbagi pengalaman sama kalian supaya tidak terjadi cerita-cerita demikian. Kalian bisa tanyakan, mungkin kalian mencium aroma-aroma yang agak sedikit melenceng dari pacar kalian, suami kalian, anak kalian. Kalian bisa tanyakan di sini. Silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang jelas di sini saya adalah sekali lagi bukan dokter yang lulusan dari mana menjadi seorang dokter gay. Ini hanya sekedar kayak lucu-lucuan aja. Aku pengen berbagi sama kalian bahwa saya sudah hidup sebagai seorang gay dari lahir sampai sekarang. Otomatis saya punya sesuatu hal yang bisa dibagi sama kalian yang pada dasarnya adalah straight people. Betul nggak? Oke, baiklah kalau begitu cucoker, ini adalah TDG Tanya Dokter G episode kedua yang menjawab tentang pertanyaan, statement, atau persepsi dari masyarakat yang biasanya mereka ungkapkan. Ini dia. Biasanya orang-orang straight itu sering tanya seperti ini. Bagaimana kamu bisa bilang kalau kamu itu tidak suka sama cewek sementara kamu sama sekali tidak pernah mencoba cewek gitu? Kalau saya bayangin itu, ya memang saya tidak pernah mencoba cewek. Saya juga bisa bilang bahwa saya tidak suka cewek. Pertanyaan ini sebenarnya sama seperti kalau saya tanya sama kalian yang laki-laki straight, bagaimana kamu tahu kamu bukan homo kalau kamu tidak pernah mencoba sama laki-laki? Iya kan? Kalian kenapa tidak mencoba sama laki-laki? Karena kalian sama sekali tidak suka. Kayak jijik kan? Sama. Bukan jijik sih, lebih kepada kayak gitu loh. Sama seperti kita, kenapa kita tidak pernah mencoba cewek? Karena ya seperti itu, seperti kalian kenapa tidak pernah mencoba cowok, para laki-laki. Seperti kalian para cewek, bagaimana kalian tahu kalian bukan lesbian kalau kamu tidak pernah mencoba sama cewek? Nah seperti itu sih sebenarnya, jadi kayak singkatnya seperti itu. Oke, next, ini juga pertanyaan sering banget ditanyakan para straight ke gay. Apakah kamu punya aplikasi gay? Yap, saya punya Grindr, saya punya Blood. Sepertinya hanya 2 aplikasi itu yang saya punya, karena punya banyak pun tidak jaminan saya akan laku.
Saya punya Blood itu gara-gara ya saya pernah jadi host di Blood itu. Saya dapat rezeki dari situ dulu. Jadi saya tetap kayak keep Blood itu masih bisa buat live untuk ya lucu-lucuan begitu. Kenapa saya punya Grindr? Alasannya adalah kadang saya kepengen fun. Itu dari Grindr itu gampang banget untuk dicari. Tapi ternyata setelah saya punya Grindr itu malah saya sama sekali tidak pernah menanggapi chattingan mereka gitu. Kadang saya juga agak sedikit bingung sendiri sama diri saya sendiri, apa sih sebenarnya yang saya cari dari aplikasi game gitu. Saya mencari kayak kadang kayak aku nanti bisa dapat funny dari Grindr gitu, tapi setelah di chatting saya tuh kayak nggak balas gitu. Apa ya yang saya cari gitu. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan sama kalian guys yang sudah ngechat aku di Grindr, tapi masalahnya ada di otak sama pikiran saya aja. Saya yang bodoh. Oke. So next, ini adalah pertanyaan sejuta umat juga yang biasanya ditanyakan para orang-orang straight untuk cowok-cowok gay. Ini biasanya muncul seperti ini. Kamu pakai make up nggak gitu? Jadi tidak semua gay itu pakai make up gitu. Saya pribadi, saya ada skincare. Tapi untuk kayak make up yang lebih kepada ya make up ya foundation, terus kemudian pakai mascara atau pakai eyelashes atau pakai hal-hal seperti itu tidak mungkin saya sentuh. Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari saya itu tidak mungkin saya sentuh kecuali ada kayak special occasion, mungkin ada apa ya ulang tahun terus kita di challenge untuk jadi drag queen apa segala macam, mungkin itu aku akan pakai eyelashes, pakai eyeshadow apa segala macam. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari bekerja seperti biasa aja normal itu tidak menggunakan make up sama sekali seperti laki-laki pada umumnya begitu. Oke, terus ini pertanyaan yang sangat menggelitik, apalagi ini ditanyakan kepada gay yang ada di Indonesia. Sepertinya pertanyaan ini tuh untuk khusus-khusus gay yang sudah hidup di negara yang sudah dilegalkan pernikahannya. Nih, pertanyaannya lucu banget. Siapa yang nanti akan memakai gaun ketika kalian berdua menikah? Kalau misalkan nanti suatu saat saya menikah, ada pangeran mau mengajak saya menikah di sebuah negara yang sudah melegalkan, siapa yang akan pakai gaun? Sepertinya kita berdua, aku sendiri saya tidak mau pakai gaun. Meskipun mungkin katakanlah saya akan jadi perempuannya, mungkin saya tidak mau pakai gaun, saya tetap akan pakai kayak tuxedo yang gagah-gagah gitu, karena ya sepertinya yang seperti itulah. Saya tidak ada bayangan nanti suami saya juga yang akan pakai gaun juga. Oh man, enggak. Jadi sepertinya di bayanganku tidak akan ada yang pakai gaun. Kamu sudah tidur dengan berapa orang begitu? Bukan hanya hetero yang ada di dunia real, tapi teman-teman hetero tapi teman-teman yang ada di Instagram, terus kemudian yang ada di YouTube, yang mereka mungkin fujoshi, fudansi apa segala macam, mereka juga suka tanya seperti ini. Kamu sudah pernah tidur dengan berapa orang? Berapa banyak yang sudah kamu tiduri? Berapa banyak yang sudah kamu cicipi? Sepertinya saya tidak nyaman untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya. Jadi mungkin kalian asumsikan sendiri. Oke? Saya tidak mau menjawab pertanyaan itu. Oke, ini juga sangat biasa banget orang-orang suka bertanya, kamu lebih suka yang terlalu kecil apa terlalu besar? My God. My God. Mungkin aku lebih suka yang terlalu besar. Terlalu besar. Next. Oke, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini sepertinya sangat umum sekali ditanyakan orang-orang straight sama homo. Biasanya mereka akan tanya kayak kamu kehilangan keperawanan kamu umur berapa gitu. Saya itu kehilangan keperawanan aku itu umur, saya tidak tahu ya, yang namanya kehilangan keperawanan itu tuh lebih kepada ketika kita hanya mengeluarkan atau ejakulasi begitu, seperti kayak mimpi basah, atau yang bener-bener kayak get into it gitu, kayak melakukan hubungan itu yang benar-benar masuk-masukan gitu. Kalau misalkan itu kehilangan keperawanan adalah ketika kita mimpi basah, ya jelas mungkin umur kayak 14 tahun apa segala macam, karena kan setiap laki-laki ada masa itu. Tapi kalau misalkan kehilangan keperawanan yang kalian pikir adalah, yang maksud kalian adalah yang get into it, masuk-masukan, yang benar-benar real, itu saya usia 21 tahun. Yes, 21 tahun. Cukup late ya, karena ada beberapa orang yang mereka
dari usia 14 tahun, usia 13 tahun mungkin, atau usia 15 tahun mereka sudah melakukan itu. But anyway, berarti saya adalah homo syariah. Man, please. Oke, baiklah Cucoker, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk saksikan TDG episode berikutnya hanya di channel ini, channel CG Sanwi Latin. Bye-bye, selamat malam, bye-bye Cucoker.